Selamat pagi anak-anak, Bapak Ibu guru sekalian. Hari ini merupakan hari terakhir kita merenungkan bulan Kitab Suci Nasional. Marilah kita semua hening sejenak, kita mengarahkan hati, pikiran kepada Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu hingga saat ini. Pada pagi hari ini, perkenankanlah kami mendengarkan sabda-Mu yang penuh daya hidup. Utuslah Roh Kudus-Mu agar selalu menuntun dan menerangi hati dan akal budi kami, sehingga kami mampu merenungkan semua sabda-Mu dan mengikuti teladan putra-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 57 sampai dengan 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau, kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah, beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkan aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak kerajaan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, sabda Yesus ini merupakan sebuah sabda di mana menuntut sebuah keputusan. Ada 3 hal penting yang perlu kita renungkan untuk bacaan hari ini. Pertama, pengakuan mengikut Yesus bukanlah berarti kesediaan mengikutnya, tetapi menerima semua konsekuensi saat mengikutnya dengan sikap teguh dan tidak goyah meskipun kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Inilah makna dari perkataan, "Sebab Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yang kedua, panggilan mengikuti Yesus berarti kesediaan melepaskan diri segala keterikatan pada hidup yang lama, menyangkal diri dan memberi diri bagi pelayanan. Sayangnya, saat Yesus memanggil, banyak orang yang berdalih karena masih terikat pada hidup lamanya. Yang ketiga, pengakuan mengikut Yesus berarti kesediaan memberikan hidup, waktu, tenaga, juga pikiran bagi Tuhan. Ibarat petani yang membajak, ia memfokuskan pandangannya pada tujuan. Ia tidak boleh menoleh ke kiri, ke kanan, atau ke belakang. Anak-anak sekalian, ketiga hal ini merupakan sebuah keputusan yang harus diambil. Untuk itu, kita renungkan sejenak sabda Tuhan ini dalam hidup kita, terlebih di dalam mengambil keputusan. Refleksi, apakah aku selama ini sudah menghayati dan merenungkan sabda Tuhan, terlebih di dalam mengikuti panggilannya? Aksi, bagaimana kita mengambil keputusan yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Marilah kita tutup dengan doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa, kami bersyukur karena mempunyai Yesus. Ajarlah kami untuk berubah lebih baik lagi. Tuntunlah langkah kami agar di dalam pergumulan hidup kami tetap setia dan tekun tanpa syarat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkat Tuhan menyertai Anda sekalian. Selamat pagi.